Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitria Nurhidayah dari UI. Bertemu lagi dalam perkuliahan dan pada kesempatan ini kita bahas salah satu sub materi trigonometri yaitu adalah perbandingan trigonometri. Sebelum kita masuk pada penyampaian materi, kita awali perkuliahan dengan sama-sama membaca basmalah. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu adalah untuk menentukan tinggi objek dengan menerapkan perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri adalah perbandingan ukuran sisi-sisi segitiga siku-siku apabila ditinjau dari salah satu sudut yang terdapat pada segitiga tersebut. Terdapat 3 perbandingan trigonometri. Pertama adalah sinus atau biasa disebut sin. Dan yang kedua adalah kosinus ataupun biasa disebut dengan cos. Dan yang ketiga adalah tangen atau biasa disingkat dengan tan. Perbandingan trigonometri suatu sudut. Terdapat sebuah segitiga siku-siku di mana sudut siku-siku terletak pada sudut B dan theta terletak pada sudut C. Untuk mendapatkan nilai sinus theta atau sin theta, yaitu dengan cara membandingkan panjang sisi di depan sudut dengan sisi miring. Pada gambar tersebut, sisi depan itu adalah sisi yang terletak di depan sudut. Dan sisi miring adalah sisi yang terpanjang, sehingga untuk mendapatkan nilai dari sin theta itu adalah depan per miring, itu adalah sisi depan adalah AB dan sisi miring adalah AC. Ya, sin theta adalah AB per AC. Kemudian kosinus atau cos theta. Untuk mendapatkan nilai dari cos membandingkan panjang sisi di samping sudut dan panjang sisi miring. Ya, di sini tertulis bahwa cos theta adalah samping per miring. Di samping ini adalah sisi BC. Sedangkan sisi miring adalah sisi AC. Maka cos theta sama dengan samping per miring yaitu adalah BC berbanding dengan C. Kemudian yang ketiga adalah tangen atau tan, tangen theta atau tan theta. Mana untuk mendapatkan nilai dari tangen theta atau tan theta itu membandingkan panjang sisi di depan sudut dan sisi di samping sudut. Pada gambar segitiga ABC, sisi di depan sudut adalah sisi AB dan sisi samping sudut adalah sisi BC, sehingga tan theta depan per samping yaitu adalah AB per BC. Dan untuk memudahkan kita mengingat mendapatkan nilai-nilai dari nilai perbandingan trigonometri, maka ini saya tuliskan keywordnya. Sinus adalah sindemi, ya. Sinus adalah sindemi, yaitu adalah membandingkan sisi di depan sudut dengan sisi miring. Dan kosinus, keywordnya adalah kosami, itu membandingkan panjang sisi di samping sudut dengan sisi miring. Dan yang ketiga adalah tangen, yaitu keywordnya adalah tandesa. Jadi mencari tangen kita membandingkan panjang sisi di depan sudut dengan sisi di samping sudut. Pada gambar segitiga di depan pada layar, segitiga ABC. Di depan adalah sisi yang letaknya di depan sudut, yaitu adalah sisi AB di sini. Ini adalah sudut theta, di depannya adalah AB.
Dan samping itu adalah yang berada di samping sudut ya, samping sudut theta yaitu adalah sisi BC. Dan, sisi miring adalah sisi yang terpanjang ataupun hipotenusa itu adalah sisi AC. Kita coba masuk ke contoh soal. Diketahui sebuah segitiga ABC dan, siku-siku terletak pada sudut B dan theta terletak pada sudut C. Diketahui panjang sisi AB 24 cm, panjang sisi BC 10 cm, dan panjang sisi AC ataupun hipotenusa adalah 20 cm. Tentukan nilai dari sin theta, cos theta, dan tan theta. Oke, sebelum kita menyelesaikan soal tersebut, kita tuliskan dulu apa yang diketahui dari soal pada gambar sehingga memudahkan kita nantinya untuk menghitung nilai dari perbandingan trigonometri. Kan ya di gambar panjang sisi AB. Oke, AB adalah 2, kemudian BC 10 cm dan AC adalah 26 cm. Oke, kita mulai dari nilai sin theta. Sin theta. Nah, kita masih ingat tadi bahwa keyword untuk sin itu adalah sin demi, yaitu sisi depan dibandingkan dengan sisi miring ya. Sekarang kita hitung bahwa sin theta adalah sisi depan sudut dibagi dengan sisi miring. Oke, kita perhatikan gambar, yang manakah sisi yang terletak di depan sudut? Karena di sini adalah sudut tetanya, maka di depannya adalah sisi AB. Ya. Di sini depan adalah sisi AB dibandingkan dengan sisi miring ataupun sisi yang terpanjang, yaitu adalah sisi AC. AB per AC sama dengan panjang sisi AB adalah 24 per panjang sisi AC adalah 26. Maka sin theta sama dengan 26 per 24. Kan bagi yang mau mengkonversikan dalam desimal juga boleh. Kemudian yang kedua, kosinus. Oke. Cos theta. Kita masih ingat keywordnya bahwa kalau cos adalah kosami. Kosami, yaitu kita membandingkan sisi samping dibandingkan dengan panjang sisi miring. Ini cos theta dengan samping panjang sisi di samping sudut dibandingkan dengan panjang sisi miring. Oke, panjang sisi samping. Ini adalah sudut tetanya, maka sampingnya adalah yang di sini, BC ya. Maka samping adalah BC per miring adalah AC. Maka BC per AC. BC adalah 10, sedangkan AC adalah 26. Maka nilai dari cos theta adalah 10 per 26. Juga ya teman-teman ya. Kita lanjut di poin terakhir, mencari tangan atau tan. Tan theta. Oke, kita tuliskan dulu keywordnya, tan. Tan itu tadi keywordnya adalah tan desa. Nah, kita membandingkan sisi di depan dibanding dengan sisi di samping. Oke. Lanjut, tan theta sama dengan sisi di depan sudut dibagi dengan sisi di samping sudut. Sisi depannya apa di sana? Kita lihat depan adalah AB ya. Maka di sini adalah AB
per samping. Sampingnya adalah BC. AB per BC, tinggal kita masukkan panjang sisinya. AB adalah 24, kemudian BC adalah 10. Maka nilai dari tan theta adalah 24/10. Oke, kita lanjut di contoh soal yang kedua. Ini adalah soal aplikasi. Seorang siswa dengan tinggi 1,7 meter berdiri dengan jarak 50 meter dari sebuah gedung. Berapakah tinggi gedung tersebut jika sudut pandang siswa terhadap puncak itu adalah 60 derajat? Untuk soal aplikasi seperti ini, sebaiknya kita gambarkan dulu ya, kita gambarkan berdasarkan, ilustrasi yang ada di soal. Kita gambarkan seperti ini gambarnya. Jadi ada seorang siswa, di sini siswa yang berdiri dengan jarak 50 meter dari sebuah gedung ya, dan tinggi siswa itu adalah 1,7 meter, adalah gedungnya. Ya, dan sudut pandang, siswa terhadap puncak itu adalah 60 derajat. Maka berapakah tinggi gedung dari dasar sampai dengan puncak? Oke, kita akan bahas sama-sama. Sebelumnya kita tarik dulu di sini. Ketika, siswa ini kita tarik tingginya, ke arah gedung, maka di sini kita akan mendapatkan, eee tinggi gedung ya, dari lantai dasar sampai dengan, kepala siswa itu adalah 1,7 meter ya. Nah, di sini sedangkan yang ditanyakan adalah tinggi dari dasar sampai puncak, artinya di sini masih ada sisa tinggi gedung yang belum kita ketahui dan inilah yang harus kita cari. Maka di sini tinggi gedung kita buat, rumusan bahwa tinggi gedung itu adalah tinggi siswa tambah dengan Y. Kita simbolkan bahwa, gedung dari atas kepala siswa sampai dengan puncak itu adalah Y ya, supaya lebih memudahkan. Tambah dengan Y. Nah, tinggi siswa sudah diketahui, yang belum kita ketahui adalah Y-nya di sini, yang harus kita cari dengan menggunakan perbandingan trigonometri. Oke. Nah, eee dari 3 perbandingan trigonometri, maka kita menggunakan yang mana ya? Ada sinus, kosinus, dan tangen. Kita lihat dari soal ini apa yang diketahui, kemudian apa yang kita perlukan sehingga kita bisa tahu kita menggunakan perbandingan yang mana untuk mendapatkan nilai dari Y tadi. Oke, kalau saya tarik ke atas di sini adalah 50 meter, kemudian ini adalah Y ya. Jadi dari atas kepala siswa sampai puncak itu adalah Y. Ini, dari gambar kita tahu bahwa, yang diketahui adalah panjang sisi di depan dan panjang sisi di samping sudut. Artinya tidak mungkin kita menggunakan perbandingan kosinus atau sinus ya, karena untuk sinus dan kosinus itu harus menggunakan sisi miring. Sedangkan di sini kita tidak punya sisi miring. Nah, artinya yang kita gunakan adalah nilai tangen di sini ya. Tan 60 derajat, jadi kalau masih ingat tan desa, berarti depan per samping ya. Depan per samping. Ini tan theta, tan 60, nanti silahkan diingat kembali, dari tan 60 itu adalah akar 3, kemudian sama dengan depan, sisi di depan, sudut. Ini sudut 60, depannya di sini ya, depannya ini. Berarti adalah Y-nya. Nah, dan kita perlu mencari Y di sini. Y dibagi dengan samping. Sampingnya berapa? Oh, di samping sudut 60 adalah 50.
panjangnya atau jarak antara siswa dengan gedung tadi. Uh, dalam mencari ini, kalau dalam perbandingan kan ini akar 3, ini kan akar 3/1 ya. Tinggal kita kalikan silang nih. Tas, samping, berarti bisa 1 dikali Y sama dengan akar 3 dikali dengan 50. 1 dikali Y berarti adalah Y, kemudian, eee, akar 3 dikali 50 adalah 50 akar 3. Maka ini adalah tinggi dari, atas siswa, dari kepala siswa, jarak dari kepala siswa sampai dengan puncak gedung, ya. Sedangkan tinggi gedung di sini kan tinggi siswa ditambah dengan Y. Nah, artinya kita sudah bisa mendapatkan tinggi gedung, tersebut. Gedung sama dengan tinggi siswa ditambah dengan Y. Tinggi siswa ini adalah 1,7 ditambah meter ya, meter ditambah dengan Y. Y-nya adalah 50 akar 3 meter. Ini akan dihitung, kalau kita rubah ke dalam desimal adalah sekitar 86,5, 7 dengan 6,5. Ini jumlahkan, ini hasilnya itu adalah 88,2 meter. Artinya kita dapat memperoleh kesimpulan bahwa tinggi gedung tersebut adalah setinggi gedung adalah setinggi 88,2. Mudah-mudahan, video ini memberikan manfaat dan teman bisa memahami apa. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup, kita akhiri perkuliahan dengan membaca hamdalah dan doa kafarat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah